Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi kita ya. Di sekarang ini kita membahas tentang masalah kesehatan reproduksi atau mata kuliah kesehatan reproduksi, di mana topik yang kita bahas sekarang adalah tentang wanita sepanjang daur kehidupan. Nah, kita dalam wanita sepanjang daur kehidupan ini yang terbersit dalam pikiran kita pasti adalah wanita. Wanita berarti kehidupan, berarti adanya bagaimana pertumbuhan dari wanita, di mana wanita ada yang hamil, ada kelihatan yang hamil, yang perutnya buncit, nanti ada melahirkan, ada nanti bayinya, ada anaknya, nah seperti itu. Itulah sekiranya apa wanita sepanjang daur kehidupan. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang wanita sepanjang daur kehidupan ini. Nah, kita lihat dari slide adanya siklus hidup manusia. Nah, siklus hidup manusia ini kita lihat ada wanita, ada beberapa anak-anaknya sampai nanti dewasa. Nah, ini semua disebut dengan pertumbuhan dan adanya perkembangan. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan? Nah, pertumbuhan, kalau namanya yang pertumbuhan, kita sudah tahu berarti dengan kata-kata sehari-hari aja kita sering mengatakan adanya pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu adalah di mana bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler yang menandakan bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan yang dapat diukur dengan satuan dan berat, panjang dan berat. Nah, jadi pertumbuhan ini yang dapat kita ukur dengan panjang dan berat. Nah, dalam pikiran kita apa yang dapat kita ukur dengan panjang dan berat? Berarti bayi, anak, ya, berat badan, tinggi badan. Nah, itu. Jadi di mana pertumbuhan ini kita melihat dari tinggi badan, berat badannya seseorang. Misalnya bayi yang sudah lahir kita lihat berapa berat badannya bulan pertama, bulan kedua sampai dia menjadi besar anak gitu. Nah, selanjutnya ada lagi kata perkembangan. Nah, apa perkembangan? Kalau kita lihat dari gambar, ada perubahan dari bayi menjadi anak-anak. Nah, ada remaja, ada bayi laki-laki, ada perempuan. Nah, itu apakah? Itu yang disebut dengan perkembangan. Di mana perkembangan itu adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak halus, emosi, bicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Nah, itu perkembangan. Jadi, perkembangan misalnya bayi, setelah pertama bayi lahir itu bayi hanya bisa menangis. Setelah menangis, nanti bulan kedua dia sudah bisa mengenali orang tuanya. Dia sudah tahu, sudah kelihatan mana yang di dunia ini seperti apa, udah kelihatan sama bayi. Setelah itu bulan ketiga, apa kepandaiannya? Dia pandainya misalnya ketawa, dia pandainya bergerak, atau sudah bisa tangannya digerakkan, sudah di bulan ke 4, 5, 6 sudah bisa dia merangkak, di bulan ke-12 sudah bisa berjalan. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan. Nah, itu adalah contoh dari perkembangan dan pertumbuhan. Jadi perbedaannya sudah cukup jelas tadi bahwa pertumbuhan itu dilihat dari bagaimana tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan bagaimana perkembangannya dari bayi dia bisa menjadi anak-anak sampai menjadi dewasa. Nah, seperti itu. Nah, apa sih yang melatar belakangi terjadinya pertumbuhan seperti ini? Nah, yang pertama itu terdapatnya korelasi yang berkesinambungan. Terus adanya potensi biologis yang menentukan kualitas tumbuh kembang. Nah, potensi biologis ini dapat kita tentukan kalau seandainya dari bayi diberikan makanannya, dari kandungan diberikan makanan sehat, maka nanti akan perkembangannya akan semakin bagus. Nah, sebaliknya, apabila nanti diberikan makanan misalnya banyak mengandung MSG saat hamil, ibunya sering makan makanan mengandung MSG, di sini yang tidak baik untuk kehamilan, nah nanti perkembangan otak bayinya akan juga tidak bagus. Nah, itu salah satunya. Nah, selanjutnya lagi adanya tingkat kematangan biologis. Jadi kalau seperti yang dikatakan sama orang, kalau seandainya lahirnya belum cukup bulan, otomatis perkembangannya belum bagus karena misalnya untuk matanya belum seluruhnya utuh, seperti itu tangannya belum utuh. Nah, seperti itu. Jadi kalau kehamilannya itu cepat atau 5 bulan sudah melahirkan, jadi otomatis tidak bagus, atau 7 bulan untuk melahirkan, otomatis perkembangan bayi itu belum bagus. Nah, itu.
Nah, untuk ini ya, itulah salah satunya yang melatar belakangi adanya pertumbuhan dan perkembangan ini. Nah, selanjutnya kita lihat dari apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi atau ciri-ciri dari tumbuh kembang ini. Nah, untuk tumbuh kembang ini, ciri-cirinya yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Seperti yang tadi saya bilang, bagaimana ibu saat hamil itu menentukan bagaimana bayinya setelah lahir. Nah, bagaimana apa makanan yang ibu berikan saat anak bayi itu pasti menentukan bagaimana nanti makanan yang dimakan ketika anak-anak seperti itu. Nah, yang kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Yang ketiga adalah pertumbuhan berkolerasi dengan perkembangan. Jadi ada pertumbuhan, nanti ada perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ini menyatu dia. Perkembangan mempunyai pola yang tetap. Jadi perkembangan ini polanya itu tetap. Bukan bulan ini perkembangan begini, bulan besok beda. Tidak, bulan satu lagi ada, bukan seperti itu. Jadi tetap sifatnya. Perkembangan ini menimbulkan perubahan seperti yang tadi saya bilang. Kalau dari bayi menjadi anak-anak berarti ada perubahannya. Dia dari yang biasanya hanya merangkak sekarang sudah bisa berjalan sama kita seperti itu. Selanjutnya perkembangan memiliki tahap yang berbeda tergantung kepada bagaimana pertumbuhannya, bagaimana perkembangan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat apa faktor-faktor yang mempengaruhi dari tumbuh kembang ini. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, faktor internal ini dilihat dari ras etniknya atau sukunya, keturunannya, umur. Nah, itu. Kalau faktor eksternal itu yaitu prenatalnya bagaimana, gizinya bagaimana, endokrinnya bagaimana, ada infeksi tidak, ada psikologisnya atau tidak gitu. Ada lagi postnatal. Nah, postnatal ini kita lihat bagaimana gizinya, penyakit ada yang ada tidak sosioekonominya atau pola asuhannya bagaimana. Ada intranatal, itu masa gestasinya bagaimana, proses persalinannya, ada trauma atau tidak pada bayi tersebut. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi dari tumbuh kembang ini. Nah, dari penjelasan saya tentang tumbuh kembang tadi, ada pertumbuhan dan ada perkembangan. Nah, tugas untuk saudara, silakan Anda cari apa itu contoh-contoh dari pertumbuhan dan contoh dari perkembangan. Nah, contoh yang diambil itu adalah dari siklus hidup manusia ini, dari gambar yang ada di slide ini. Dan berikan 5 contohnya. Oke. Itu contoh dari apa pertumbuhan dan contoh dari apa perkembangan. Nah, selanjutnya untuk tugas berikutnya, carilah masalah-masalah dari pertumbuhan dan perkembangan ini pada bayi atau pada anak-anak ini. Jadi carilah masalah dari pertumbuhan dan perkembangan dari gambar ini. Apa masalah yang ada? Itu dibuat ya, carilah masalahnya yang ada. Misalnya pada bayi ini ada masalahnya nanti bayinya tidak bergerak aktif sehingga menghambat untuk perkembangannya. Jadi silakan Anda jelaskan apa saja nanti perkembangannya, ciri-ciri perkembangannya, dan jelaskan bagaimana perkembangannya dan pertumbuhannya dari masalah itu. Setelah itu ada lagi selanjutnya yaitu pemantauan kesehatan wanita sepanjang masa konsepsi. Nah, pemantauan wanita ini, nah sebelumnya itu kita ada faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Tadi saya jelaskan di sini nih gambarnya, ada herediter, ada internal, ada eksternal. Seperti yang jelaskan, ada prenatal, ada natal dan postnatal. Nah, untuk tugas selanjutnya, untuk tambahan berarti tugas ketiga ya, apa saja dari contoh yang Anda dapat, apa saja masalah yang ada pada bayi itu dari faktornya. Apakah ada faktor internal atau faktor eksternal? Nah, jelaskan gitu ya. Nah, masalahnya kasusnya dapat dicari dari artikel ataupun jurnal yang ada ataupun buku. Nah, selanjutnya pemantauan kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan ini ada yang namanya di gambar ini tadi sudah saya jelaskan, adanya itu bayi, nanti anak-anak, dewasa, nanti dia akan nikah juga, ada anak lagi, nanti akan ada anak lagi. Nah, seperti ini nanti akhirnya dia akan jadi tua. Nah, itulah disebut dengan
siklus dari wanita. Nah, setelah lahir kehidupan wanita dapat dibagi dalam beberapa masa: masa konsepsi, masa bayi, masa anak-anak, masa pubertas, masa reproduksi, dan masa klimakterium dan masa semium. Nah, itu. Nah, sekarang saya jelaskan dulu satu-satu. Yang pertama kita masuk di masa konsepsi ini. Nah, masa konsepsi ini adalah pemantauan gizi atau pemenuhan nutrisi, adanya faktor-faktor mekanis, paparan toksin, pengaruh gangguan endokrin ibu yang sedang hamil, paparan radiasi, dan kemungkinan infeksi yang diderita oleh sang ibu, kondisi psikologis sang ibu. Jadi, di sini dapat kita lihat bahwa dalam masa konsepsi ini adanya faktor-faktor di mana nanti akan ada pengaruh dari hormon ibu saat hamil, paparan apakah ibu ada terkena paparan sinar matahari, paparan atau radiasi yang lain, adanya infeksi, dan bagaimana psikologi ibu itu saat hamil. Itulah yang disebut dengan masa konsepsi. Jadi bagaimana pemantauan gizinya, bagaimana pola ibunya, bagaimana keadaan ibunya saat hamil, itu disebut dengan masa konsepsi. Nah, selanjutnya ada yang namanya bayi. Kita tahu bayi, kalau bayi pasti, kalau bagi ibu-ibu nanti ketika bayinya itu lahir sangat menyenangkan. Nah, itu ada lagi bayi. Nah, bagaimana ciri-ciri dari perubahan dari bayi ini? Nah, pertumbuhan dari bayi itu adalah perubahannya akan sangat cepat, di mana berkurangnya ketergantungan antara pada ibunya dan awal munculnya individualitasnya. Dia nanti akan muncul bayi ini individualitasnya. Mulai belajar mengenali orang lain di luar rumahnya dan dirinya dan ibunya. Menyesuaikan diri dengan berbagai tuntunan lingkungan. Dia akan sesuai dengan lingkungan. Nah, itu pada makanya ketika bayi lahir ada yang ketika kita bawa ke daerah panas dia akan terkena penyakit kulit atau keringat. Ada kayak apa keringat gitu, masalah keringat gitu. Bayi ada yang kita kasih ketika udah umur 8 bulan ada kita kasih makan tetapi dia akan alergi. Nah, itu masalahnya. Nah, selanjutnya ada keinginan tahuan yang sangat besar walau kondisi ototnya dan kekuatan fisiknya belum sempurna. Nah, ini contohnya apa? Nah, ketika bayi itu setelah dia itu berkembang, misalnya udah umur 6 bulan atau 7 bulan, dia mulai aktif itu. Nah, ketika aktif itu dia pengen berdiri, padahal dia belum bisa berdiri. Dan ketika dia ingin berjalan, padahal dia belum bisa berjalan. Nah, itu perkembangan dari bayi. Ingin tahunya itu tinggi. Apa yang kita makan dia mau pula. Itu yang disebut dengan adanya keingintahuan ini. Nah, apabila bayi itu cukup bulan, pembentukan genitalia internal sudah selesai, jumlah folikel primordialnya dan kedua ovariumnya akan menjadi 750.000 butir dan tidak bertambah lagi pada kehidupannya. Nah, dan keadaan lainnya akan lebih bagus. Nah, itulah yang disebut dengan periode dari pertumbuhan bayi tadi. Nah, selanjutnya pada ketika bayi ini akan ibunya yang telah melahirkan tadi akan bagus perkembangan dari dirinya ibu itu atau perkembangan psikologis dari ibu tersebut. Ada lagi anak-anak. Nah, ini digambar ada anak-anak. Nah, anak-anak itu yaitu khasnya pada anak kanak-kanak adalah perangsangan oleh hormon kelamin saat kecil dan memang kadar hormon estrogen dan gonadotropinnya itu sangat rendah. Karena itu alat genital pada masa ini tidak memperlihatkan pertumbuhan yang berarti dan belum adanya pubertas. Nah, pada saat anak-anak ini belum adanya pubertas karena baru masa anak-anak. Pada masa anak-anak ini sudah nampak perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, terutama dari tingkah lakunya. Misalnya laki-laki dia lebih suka main bola, perempuan lebih suka boneka gitu, lebih feminin seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi masa remaja. Nah, pada masa remaja ini adanya terjadinya pubertas nanti. Itu ada yang disebut dengan masa pubertas. Nah, di masa pubertas ini peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Tidak ada sih batasnya, cuman di masa pubertas ini alat kelamin perempuan dan laki-laki itu sudah mulai berkembang. Nah, di sini nanti akan terjadinya nanti seperti mimpi basah atau terjadinya menstruasi, nah seperti itu. Awal pubertas ini dipengaruhi oleh adanya iklim dan gizi serta kebudayaan. Kalau orang tersebut di tempatnya atau keluarganya lebih melihatkan misalnya ke anaknya lebih
bebas gitu, nanti anaknya akan pubertasnya juga akan lebih bebas, cepat. Nah, dalam tanda kutip bebasnya itu bagaimana ya, bagaimana pola asuh orang tuanya terhadap anaknya itu tuh. Nah, kejadian yang penting dalam pubertas ini adalah yang pertama adalah adanya ciri-ciri kelamin dan adanya menarche. Menarche ini adalah mens pada perempuan, adanya puber, ada mimpi basah pada laki-laki, dan adanya perubahan psikis lainnya atau dalam kata kutip misalnya perkembangan dari payudara atau laki-laki dengan adanya jakun, terus sudah mulai melakukan ada mimpi basah, sudah ada menstruasi. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Nah, selanjutnya ovarium dari perempuan itu akan lebih berfungsi. Jadi ketika orang melakukan pemerkosaan pada masa remaja ini, maka akan otomatis akan bisa hamil nantinya. Dan pada masa remaja ini bila dilakukan pemerkosaan nanti akan banyak mengakibatkan ruptur pada nanti cervixnya atau vaginanya. Nah, selanjutnya ada masa reproduksi. Nah, di masa reproduksi ini apa? Di masa reproduksi ini adalah masa yang merupakan masa terpenting bagi wanita yang berlangsung kira-kira 33 tahun. Maka di sini haid pada masa ini paling teratur dan siklus akad genita bermakna untuk memungkinkan kehamilan. Nah, di masa reproduksi ini yang lebih memungkinkan nanti untuk kehamilan. Biarpun pada usia 40 tahun ke atas wanita masih mampu hamil, tetapi fertilitasnya menurun cepat sudah usia tersebut. Jadi kalau di usia 40 sudah mulai bisa hamil tetapi fertilitasnya yang turun. Jadi di masa reproduksi ini sudah bisa nanti menikah gitu di umur 24-25 tuh. Selanjutnya adalah klimakterium atau menopause, di mana klimakterium ini adalah bahasa yang mengatakan bahwa pilihan dari masa reproduksi dan masa senium. Dari klimakterium ini bukan suatu keadaan patologi, namun merupakan peralihan normal bagi sebelum masa menopause. Nah, selanjutnya untuk masa menopause ini kita tahu ini masa-masa yang dihadapi oleh ketika lansia itu haidnya berhenti dan perkembangan dari siklus haidnya atau perkembangan dari reproduksinya akan mulai berhenti. Nah, disinilah nanti akan banyaknya masalah-masalah, misalnya di menopause ini nanti akan hilangnya mood dari wanita tersebut, atau pada laki-laki dia akan kembali lagi ke masa puber kedua. Nah, itu yang disebut di masa menopause bagi perempuan, dan adanya nanti pada laki-laki juga. Nah, ada lagi namanya senium, di mana keseimbangan hormon yang tidak bisa diganggu nanti dari psikisnya. Nah, ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi dari siklus kehidupan wanita ini, di mana faktor-faktornya ada faktor genetik, lingkungan, dan perilaku. Jadi faktor genetik itu merupakan modal utama dari faktor bawaan normal, jenis kelamin, suku, bangsa. Nah, faktor lingkungan itu adalah komponen biologis, misalnya organ tubuh, gizi, perawatan, kebersihan lingkungan, pendidikan, sosial budaya, tradisi, agama, ekonomi. Faktor perilaku yaitu mempengaruhi dari tumbuh kembang orang tersebut, seperti faktor-faktor dari siklus kesehatan wanita ini ada faktor konsepsi, bayi, masa kanak-kanak, remaja, seperti tadi yang saya jelaskan, ada dewasa, seperti itu. Nah, sekarang untuk tugas dari Anda sendiri, silakan Anda cari, yaitu tadi ada masa-masa dari siklus kehidupan wanita itu mulai dari konsepsi, bayi, anak-anak ini. Carilah contoh dari masing-masing masa-masa ini. Adanya konsepsi, bayi, anak-anak, pubertas. Apa saja masalah yang terjadi di siklus kehidupan wanita ini. Nah, misalnya di bayi adanya masalah nanti bayi dengan tumbuh kembangnya belum bagus, atau dengan berat badan yang tidak bagus, atau bayi dengan stunting, atau bayi yang tidak mau menyusui, atau masalah bayi. Coba cari masalah bayi apa, masalah anak-anak apa, masalah pubertas apa, masalah nanti dewasa apa, lansia apa, itu carilah masalahnya ya. Apa saja masalahnya, berikan 5 contoh, satu-satu poin. Nah, setelah itu lihatlah
Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari masalah tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, ada faktor genetik, faktor lingkungan, ada faktor perilaku. Setelah itu, kaitkanlah bagaimana masalah tadi dengan faktor-faktor itu. Carilah tugas tersebut ya. Selanjutnya, oke, selanjutnya habis slide kita. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Silakan kerjakan tugas yang saya buat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.